Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, apa yang akan Anda lakukan bila ternyata istri Anda melakukan pesugihan tanpa sepengetahuan Anda? Dan seperti dalam kisah berikut ini, yaitu seorang istri yang ternyata memelihara pesugihan tuyul. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah misteri yang berjudul Istriku ternyata pelihara tuyul. Pak Sobari dan istrinya sudah menikah selama hampir 10 tahun. Namun hingga kini belum juga dikaruniai seorang pun momongan. Semula di tahun-tahun pertama pernikahan mereka, hal ini sering menjadi masalah yang membuat kedua pasangan ini terlibat dalam perdebatan yang cukup sengit. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia mereka berdua, Bapak dan Ibu Sobari sudah semakin ikhlas dan pasrah. Bagi mereka kini diberi momongan yang bersyukur, tidak pun juga tak apa. Dan mungkin juga rasa ikhlas dan pasrah inilah yang membuat hidup mereka selama ini menjadi lebih tenang dan adem ayem saja. Hingga suatu ketika, ketenangan itu mulai goyah karena sikap Ibu Sobari yang mulai berubah. Entah karena penghasilan Pak Sobari yang dari dulu hingga sekarang cuma segitu saja, ataukah karena pergaulan Bu Sobari yang membuat kebutuhan hidupnya serasa semakin bertambah saja. Terutama semenjak Bu Sobari bergabung dengan kelompok ibu-ibu cantik manis di komplek perumahan tempat domisilinya. Suatu kali Pak Sobari pernah mengeluh karena kekayaan tetangga kiri dan kanan ternyata mulai mengusik istrinya. Bu Sobari merasa kurang nyaman melihat Bu Supri, tetangga sebelah kiri rumahnya, membeli sebuah mobil baru lagi. Padahal Bu Supri itu kan tidak mempunyai anak dan tidak bekerja. Masa harus mempunyai mobil 2 unit? Omel Ibu Sobari mengomentari mobil baru Ibu Supri. Belum genap seminggu omelan bernada sirik, iri, dengki tersebut berhenti. Kemarin Bu Sobari siang-siang menelpon Pak Sobari di kantor hanya untuk mengabarkan bahwa tetangga mereka Bu Iskandar juga menukar mobil lawasnya dengan sebuah mobil merek Toyota keluaran terbaru. Pak Sobari hanya menghela nafas panjang seraya berujar lembut, "Bu, rezeki orang kan berbeda-beda. Ayah belum mampu menukar mobil butut kita. Doakan saja ayah banyak rezekinya ya," tutur Pak Sobari menenangkannya. Boro-boro tukar mobil. Lah, yang namanya mengecat rumah saja sudah 2 tahun ini belum bisa dilakukan oleh Pak Sobari, yang lebih mementingkan perbaikan atap genting rumahnya terlebih dulu. Apalagi sebentar lagi sudah memasuki musim penghujan. Jika masalah atap rumah sudah selesai ditanganinya, niscaya tidak akan ada lagi gangguan seperti bocor dan sebagainya, yang secara tidak langsung bisa saja merusak keharmonisan rumah tangganya. Bayangkan saja biaya yang harus disiapkan oleh Pak Sobari untuk memperbaiki sektor-sektor vital di rumahnya agar berfungsi normal selama musim penghujan nanti, seperti perbaikan atap rumah sampai kebersihan saluran selokan di depan rumah. Pak Sobari kemudian terkenang akan masa lalu yang indah dan mulai bercerita. Bu Sobari ia nikahi 9 tahun yang lalu, tapi dulu ia memilih Bu Sobari untuk menjadi istrinya karena kelembutan dan kesederhanaannya. Dan ketika itu Bu Sobari juga sangat pengertian dan memahami dirinya. Tapi kok seiring berkembangnya waktu Bu Sobari jadi berubah. Ia kini sangat materialistis. Segala sesuatu dilihat dari jumlah rupiah semata. Untung tak mengenal dolar Amerika. Jika saja ia tahu kenapa nilai tukar dolar atau euro terhadap rupiah, mungkin ia akan berubah haluan dan mengukur segalanya dari mata uang tersebut. Hal lain yang juga menjengkelkan Pak Sobari adalah kini Bu Sobari sering merengek-rengek untuk meminta perhiasan tambahan karena ia malu teman dan tetangga mereka sering berganti-ganti model perhiasan. Sedangkan yang dimiliki Bu Sobari tak pernah berubah gaya sejak 9 tahun yang lalu. Maklumlah, itu adalah mas kawin pernikahan mereka. Tak berhenti sampai di situ, Bu Sobari juga mulai sering menelpon Pak Sobari ke kantor dan meminta izin membeli tas, sepatu atau kosmetik yang ditawarkan oleh teman-teman arisannya. Jengkel juga sih jadinya, dan beberapa kali pernah Pak Sobari membentak istrinya agar tidak mengganggunya lagi di kantor untuk urusan seperti itu.
Namun Bu Sobari bersikeras dan terus-menerus merengek. Pernah suatu ketika saat Pak Sobari sedang rapat dan Bu Sobari menelponnya untuk hal-hal semacam itu lagi. Karena jenuh dengan gangguan istrinya itu, Pak Sobari pun mengiyakan saja permintaan istrinya. Walhasil, begitu Pak Sobari pulang dari kantor, sudah ada Ibu Lasmini yang menunggunya di teras rumah sambil menyodorkan tagihan barang yang telah diambil oleh istrinya. Walau bisa dikredit selama 3 bulan, namun caranya benar-benar menjengkelkan perasaan Pak Sobari. Suatu hari Bu Sobari meminta izin untuk pergi bersama teman-teman arisannya ke Jawa Timur. Katanya untuk menghilangkan kejenuhan. Karena Pak Sobari juga kasihan melihat istrinya terkungkung di rumah terus, maka ia mengizinkannya untuk pergi beberapa hari ke Surabaya. Bahkan Pak Sobari juga memberi uang saku untuk keperluan Bu Sobari selama berjalan-jalan di sana. 4 hari kemudian, Bu Sobari sudah pulang. Ia membeli beberapa oleh-oleh berupa makanan untuk Pak Sobari. Tak henti-hentinya ia berceloteh tentang pengalaman yang didapatnya selama dalam perjalanan. Namun ia juga menangis menceritakan bahwa kalung yang merupakan mas kawin mereka hilang, entah terjatuh di mana. Walaupun sebenarnya Pak Sobari merasa sangat kesal karena kalung tersebut adalah satu-satunya sisa dari mas kawin mereka. Namun mau bilang apa lagi? Lagi pula, siapa yang mau kehilangan coba? Sejak kepulangan Bu Sobari dari Jawa Timur, Pak Sobari merasa ada yang agak aneh pada sikap istrinya itu. Sepertinya Bu Sobari menjadi berubah, karena setiap pagi-pagi sekali istrinya itu sudah pergi keluar rumah untuk jalan-jalan pagi. Katanya ingin berolahraga agar menjadi langsing kembali. Belum lagi di dapur teronggok bunga-bungaan 7 rupa, beserta kemenyan dan rokok kretek yang diletakkan di tampah dari anyaman bambu. Malah sudah beberapa kali ini di setiap malam Jumat, Pak Sobari mencium bau asing yang sangat menyengat hidungnya. Ternyata Bu Sobari sedang membawa kemenyan sambil membisikkan beberapa kalimat yang asing terdengar di telinga. Bahkan setiap malam Bu Sobari mulai suka menyendiri di teras rumah dengan lampu yang dimatikan total. Ia duduk-duduk saja, sesekali tertawa atau berkata-kata sendiri. Tentu saja Pak Sobari merasa terusik dengan perubahan aneh yang terjadi pada istrinya itu. Dan ia bersikeras tak akan membiarkan istrinya menjadi gila. Maka suatu malam, di saat suasana sudah sepi dan lebih tenang, Pak Sobari mencoba mengajak istrinya bicara dan menanyakan perubahan yang terjadi pada dirinya. Tetapi Bu Sobari diam saja dan berkilah bahwa belum waktunya ia menjelaskan. Berkali-kali Pak Sobari mendesak istrinya dan ia juga menyatakan keberatannya dengan adanya bunga 7 rupa dan bau kemenyan yang setiap malam menyengat hidung. Namun Bu Sobari tak bergeming. Ia hanya menunduk dalam-dalam sambil berucap, "Bapak tenang sajalah, nanti kalau sudah ada hasilnya, Bapak juga bakal berterima kasih kepadaku." Beberapa minggu kemudian, sepulang dari bekerja, Pak Sobari melihat ada sebuah kotak berisi kue donat dari sebuah toko donat terkenal di Jakarta. "Dari siapa donat ini, Bu?" tanya Pak Sobari sambil mengambil sebuah donat yang berwarna coklat. "Aku yang beli tadi, sekalian jalan-jalan ke mall bareng Ibu Iskandar yang mencoba mobil barunya," jawab Bu Sobari ketus. Minggu depannya lagi ada DVD, tas, sepatu, baju, lauk mewah dari restoran terkemuka, dan beragam barang baru di rumah. Tentu saja Pak Sobari jadi heran dan mempertanyakan dari mana asal-muasal barang-barang tersebut. "Ya jelas beli dari mall dong, Pak. Emangnya saya mencuri?" teriak Bu Sobari dari kamar mandi. Dengan marah Pak Sobari menggedor pintu kamar mandi dan meminta istrinya agar menjelaskan dari mana uang untuk membeli barang-barang tersebut. "Sumpah, aku tidak menjual diri. Ini adalah uang hasil dari perjuanganku," isak Bu Sobari saat Pak Sobari menampar pipinya. "Perjuangan seperti apa? Apa maksud semua ini ya? Jelas sekali ibu tidak bekerja dan kita hanya hidup dari gajiku yang pas-pasan," teriak Pak Sobari tak kalah sengitnya. "Aku memelihara tuyul, Pak, karena aku lelah oleh kemiskinan yang mendera kita. Aku juga ingin mempunyai barang bagus seperti milik tetangga.
Aku telah menjual kalung emas kita dan memberikannya kepada dukun sakti di Jawa Timur sebagai mas kawin untuk mendapatkan bantuan tuyul. Dan tuyul itulah yang mencari uang buat kita, Pak. Jelas Bu Sobari di sela-sela isak tangisnya. Tiap pagi aku harus membawa tuyul itu jalan-jalan, dan di malam hari aku memberinya makan dengan bunga 7 rupa lengkap. Aku juga harus menggendongnya jika malam tiba. Makanya aku selalu melewatkan tengah malam, duduk di teras rumah, dan sesekali harus menyusuinya. Terangnya lagi. Blar. Bagaikan tersambar halilintar, Pak Sobari merasa sangat kaget dibuatnya. Ia pandangi istrinya tanpa berkedip. Rasanya tak mungkin perempuan yang telah dinikahinya selama ini berubah drastis 100 derajat, di mana kesederhanaan yang dahulu memikat hatinya, di mana kelembutan yang dulu telah mencuri hatinya. Istrinya memelihara tuyul hanya karena ini, dengan kemewahan yang dimiliki oleh para tetangganya. Pak Sobari tertegun cukup lama dan tak mampu berucap sepatah kata pun. Ia merasa sungguh lelah lahir batin. Pak Sobari pun akhirnya memutuskan untuk meminta istrinya memilih keluarga atau tuyul tersebut. Mari kita hindari mencuri harta orang lain dengan memanfaatkan tuyul atau pesugihan apapun. Insya Allah urusan dunia tidak ada jalan buntu selama kita tetap gigih, berusaha, dan bersabar dalam menjalani hidup. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.